Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Detektif Darla ikut prihatin dengan aksi demo yang terjadi baru-baru ini. Mengingat situasi saat ini masih dalam pandemi COVID-19 yang mengancam nyawa. Sehingga mulai timbul spekulasi bahwa corona ini hanyalah konspirasi semata. Dikarenakan belum ada penemuan kasus pendemo yang meninggal karena corona. Apakah benar memang corona ini hanyalah konspirasi atau corona ini benar adanya? Aku Detektif Darla akan melihat secara penglihatan aku. Sebenarnya corona dari yang aku lihat awalnya virus COVID-19 ini diciptakan oleh sekelompok orang, tetapi mereka tidak menduga virus ini akan seberbahaya ini. Jadi mereka memang sengaja menciptakan virus ini, kemudian mereka mengujinya, dan di luar dugaan ternyata virus ini menjadi sangat berbahaya sampai merenggut nyawa bahkan jutaan orang yang sudah bahkan sampai di kita saat ini. Dan itu mulai berkembang sampai menyebar kemana-mana sampai beberapa negara. Yang pertamanya hanya di Wuhan dan saat ini sudah di depan mata kita. Setiap yang Allah berikan itu bukan karena kebetulan, tetapi sudah ketentuan. Apa yang terjadi saat ini, fenomenal yang terjadi gitu, orang lagi semangat-semangatnya menanam bunga atau tanaman hias, itu juga memiliki manfaat. Mungkin di tengah pandemi ini, orang kan banyak stay-nya di rumah gitu, dan mereka mengurus rumah atau mengurus perkarangan halaman mereka gitu. Di sini yang aku lihat sih memberikan manfaat bagi kesehatan juga gitu. Pakar kesehatan juga mengatakan bahwa menanam bunga atau melihat bunga bagian dari terapi untuk saraf kita. Jadi misalkan ada orang gitu ya, kalau kita gitu stres gitu dari pekerjaan, kembali ke rumah dan melihat bunga yang berwarna-warni atau tanaman hias yang cantik gitu, ini membuat mood baik kita kembali gitu. Yang mengherankan, mulai muncul kejadian-kejadian yang menggelitik bagi aku. Misalkan istri menyuruh suaminya tidur di teras untuk menjaga bunga-bunganya agar tidak kemalingan. Dan kemudian banyak maling-maling yang mulai mengincar bunga gitu, dari yang harga paling tinggi gitu. Kemudian suami disuruh masuk ke hutan mencarikan bunga, kalau enggak mereka akan marahan. Ya, kemudian ada juga fenomena orang marahan gara-gara bunga. Orang dalam keluarga mulai tidak akur gara-gara bunga gitu. Banyak kejadian-kejadian yang membuat aku sangat lucu, sangat aneh gitu. Namun kembali lagi, bunga memberikan banyak efek gitu ya, memberikan banyak kejadian-kejadian yang dapat yang memberikan manfaat juga, kemudian memberikan hal-hal yang lucu juga gitu. Untuk saat ini, seperti yang aku katakan, bahwa bunga paling digemari dan serasa bagai terhipnotis orang untuk menanam tanaman hias. Jadi semua sekarang kebanyakan di rumah-rumah ada pot dan ada bunga gitu. Namun aku sangat dari sini aku melihat bahwa ini hal yang baik untuk dilakukan karena baik untuk kesehatan, dan aku yakin setiap yang Allah berikan itu punya manfaatnya gitu. Apakah dengan bunga ini memberikan dampak yang baik untuk virus COVID-19 gitu, apakah nanti akan menjadi obat gitu? Aku akan mencari tahu dulu. Dari video sebelumnya, aku sudah pernah bahas tentang keterkaitan bunga dengan virus COVID-19 ini. Mungkin ada bagian dari bunga yang menjadi
obat atau antivirus COVID-19. Itu aku baru tahu juga dari pemberitaan bahwa ada tumbuhan namanya kina yang direkomendasikan oleh Profesor Kerry Lestari. Beliau adalah guru besar di Universitas Pajajaran. Beliau mengatakan bahwa ada zat yang dikandungnya itu adalah obat untuk antivirus COVID-19 ini. Untuk lebih lanjutnya mungkin kalian bisa googling sendiri ya, atau searching sendiri. Yang aku lihat juga bahwa memang benar ada tumbuhan yang dapat dijadikan anti COVID-19 ini. Tapi aku bukan ekstraknya, tetapi lebih di sini serbuk sarinya. Apakah ada hubungannya dengan tumbuhan yang sekarang lagi maraknya, yaitu seperti tanaman aglonema dan caladium? Apakah benar serbuk sari mereka bisa dijadikan obat untuk antivirus COVID-19 ini? Karena yang aku lihat memang hasil terawang aku ya, aku memang bukan pakar dari bidang kesehatan, tetapi kalau dari yang aku lihat bahwa virus COVID-19 ini obatnya salah satunya itu adalah serbuk sari bunga gitu. Karena serbuk sari bunga itu ada pohon, salah satu pohon yang ada serbuk sarinya. Aku tidak bisa mengatakan itu adalah suku talas-talasan, tetapi karena sekarang lagi marak atau lagi digemari, bisa berkemungkinan. Mohon ya untuk pakarnya bisa untuk meneliti lebih lanjut gitu. Karena serbuk sari ini dia mengubah tidak membunuh si virus ini, tetapi dia mengubah, bertransformasi. Jadi si virus ini kena serbuk sari ini, dia bertransformasi dari yang ganas menjadi lebih jinak gitu, atau berubah dari yang sangat berbahaya menjadi tidak berbahaya. Jadi seperti ada angka-angka yang ketika kena serbuk sarinya ini berubah angkanya, dan perannya juga berubah. Itu yang aku lihat sih. Karena si virus corona ini untuk dibunuh secara total sulit aku lihat, karena dia sangat ganas, termasuk sangat ganas gitu. Tetapi dia bisa dirubah sifat dia itu dengan ini gitu. Yang aku lihat ya serbuk sari itu. Saat ini sudah ada vaksin yang akan digunakan ke depannya. Namun aku melihat ada jenis vaksin di sini yang berfungsi. Tetapi dia membuat si virusnya ini seperti keram gitu, jadi tidak bisa beraktivitas dalam tubuh. Namun aku khawatirkan nantinya jika misalkan seseorang mengkonsumsi sesuatu yang dapat membuat dia hidup kembali, dan si virus ini dapat beraktivitas lagi gitu dalam tubuh, ini juga akan berbahaya. Jadi dari hasil penerawangan aku, sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat membunuh virus COVID-19 ini. Tetapi ada beberapa vaksin yang digunakan di sini dapat membuat virus itu seperti yang tadi, tidak beraktivitas lagi di tubuh. Tetapi dia masih ada, masih hidup gitu, tapi dia tidak bisa beraktivitas. Namun alangkah baiknya kalau misalkan coba diteliti kembali yang serbuk sari ini, dia lebih bagus, si virus ini dapat sifatnya dapat berubah gitu. Ini mungkin lebih baik untuk digunakan. Namun secara keseluruhan yang aku lihat, corona ini sih masih bertahan sampai beberapa ke depan ya. Mungkin setahun lagi masih ada, tetapi mulai di awal tahun 2021 itu mulai menurun kasus-kasusnya gitu. Yang paling tinggi ya saat ini masih di Oktober, November, Desember mulai menurun. Aku berharap masih sama ya, berpesan kita sama-sama menjaga imun tubuh kita gitu ya. Kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan COVID-19, dan jangan juga kita terpancing dengan isu-isu yang beredar yang dapat merugikan
kita dan kesehatan kita. Tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetap mencari uang, tetap untuk semangat untuk hidup gitu. Aku Detektif Tarla akan mencari tahu lebih lanjut lagi ke depannya. Mungkin ada part-part berikutnya. Jangan lupa kalian tonton terus ya, pantau terus channel Detektif Tarla. Jangan lupa kalian like, subscribe, kemudian share ya, karena kedepannya akan ada konten-konten yang lebih menarik lagi tentang isu corona. Aku Detektif Darla mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.